Gak sebentar di sini saya akan bahas apakah Shanks akan mati sebelum Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, karena One Piece sedang dalam keadaan libur panjang alias sebulan, saatnya bagi kita para teoris untuk bacot-bacot Nomi atau mengeluarkan bacot no jutsunya, anjay. Dan kali ini kita akan bahas salah satu karakter yang menjadi salah satu pembuka serial ini dengan secara langsung atau tidak langsung. Dia adalah orang yang memberitahu kepada Luffy terkait dunia bajak laut hingga akhirnya karakter utama kita memiliki impian untuk menjadi Raja Bajak Laut. Nah, di sini saya akan bahas alasan utama kenapa Shanks akan mati sebelum Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Nah, yuk buat fans Jackie, mari bersalti-salti ria ketika karakter favoritnya akan dibuat mati. Zehaha. Nah, seperti yang kita tahu dan sudah sering dibahas juga, salah satu tema utama dan selalu menjadi yang utama di serial One Piece ini adalah hal yang disebut sebagai inherited will atau hasrat yang diwariskan. Dan mungkin buat kalian yang udah sering lihat teori-teori populer dan banyaklah mega-mega teori yang ada, bakal mengerti seberapa dalam argumen tentang inherited will ini. Dimana untuk kali ini, satu konsep yang akan kita bahas adalah mengenai topi jerami atau Mugiwara yang diwariskan mulai dari Goldie Roger kepada Shanks dan terakhir dari Shanks pada Luffy. Yang tujuan Luffy adalah untuk menjadi Raja Bajak Laut yang dia katakan kepada Shanks, dia akan menjadi orang yang hebat, the great pirate, dan jika sudah tercapai, dia pasti akan mengembalikan topi tersebut yang kurang lebih seperti inilah hal yang terjadi di Romance Dawn oleh Oda lalu. Memang pengembalian topi tersebut pasti akan menjadi final scenes yang sangat bagus di One Piece ini, tapi sepertinya Shanks tidak akan ada di sana di mana dalam scenes terakhir tersebut. Shanks ya setidaknya memiliki branding sebagai salah satu karakter terhebat di dunia One Piece. Selain karena dia karakter yang dekat dengan karakter utama, dia pula sangat misterius, dan bukankah biasanya yang misterius-misterius itu di mindset kita pasti, wah ini orang super duper kuat nih. Bahkan banyak yang bilang jika Shanks adalah Yonko terkuat, walaupun saya sendiri cukup meragukan akan hal tersebut. Tapi bisa saja malah Shanks lah seorang yang tidak akan ada di penghujung nanti. Dimana beberapa alasannya seperti cerita One Piece ini berfokus ke bagaimana generasi yang tua membuat jalan untuk generasi baru di masa depan. Ini terlihat dari bagaimana para supernova membuat nama untuk mereka sendiri dan mengalahkan generasi lama yaitu para Yonko dari posisi atau tahta mereka. Dan untuk angkatan laut di mana Garp dan Sengoku pun akhirnya menyingkir untuk membiarkan generasi yang baru yaitu admiral yang baru sekarang ini dapat bergerak lebih maju lagi. Dengan fokus seperti itu, bukankah sangat memungkinkan jika Shanks, orang yang mungkin berada di tengah-tengah lah antara generasi lama dan generasi baru, dia tidak akan menjadi Yonko lagi ketika Luffy sudah menjadi Raja Bajak Laut. Di mana Shanks sendiri terlalu kuat untuk menjadi aliansi bagi Luffy di akhir serial nanti. Dan jika ada saat Luffy akan mendapati keadaan yang sama seperti di Marineford lalu, ya setidaknya ketika dia berada di posisi yang sangat buruk, mungkin Shanks akan datang dan menolongnya. Karena Luffy masih belum cukup kuat nih menurut saya untuk menjadi seorang Raja Bajak Laut, dan dia pula membutuhkan beberapa pemicu atau trigger untuk bisa meningkatkan kemampuannya lagi. Yang kita lihat kan ketika dia melawan Kaido saja itu butuh berkali-kali ronde, dimana Kaido sendiri udah bertarung tanpa henti dari beberapa hari sebelumnya saat bertarung dengan Big Mom yang katanya memakan waktu 3 hari. Yang bahkan di duel dengan Luffy saja dia sempat melawan Scabar, Yamato, dan orang-orang yang lain yang itu sangat gila banget. Yang dari situ sebenarnya bisa kita bilang Luffy belum cukup benar-benar kuat untuk menjadi satu Yonko secara utuh seperti Kaido atau Big Mom. Apalagi jauh jika disebut sebagai Raja Bajak Laut.
Ya ingat aja lah kata-kata semua orang terkait Raja Bajak Laut ini, terutama setidaknya kata-kata dari Don Chinjao. Apakah kau akan melampaui para Yonkou, Admiral, dan seluruh dunia? Itulah arti dari menjadi Raja Bajak Laut ini. Nah, di mana dorongan atau trigger yang kuat itu pernah terjadi kepada Luffy sebelumnya saat dia kehilangan satu orang yang paling dia sayangi juga, yaitu kakaknya alias Portgas DS. Yang Luffy menembus keadaan terbawa dari dirinya hingga akhirnya bisa bangkit lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Dan jika kematian Shanks oleh rivalnya yaitu Kurohige, yang jelas ini banyak sekali ya hubungan di antara keduanya yang sudah sering saya bahas juga lah di video yang lain. Bukankah itu akan meningkatkan pemicu lagi bagi Luffy untuk semakin kuat, apalagi untuk menambah dendamnya terhadap Kurohige, seorang yang buat secara tidak langsung mati juga. Yang entah masih banyak sih orang yang cukup skeptis terhadap Kurohige ini dan merasa dia mah nggak kuat-kuat banget. Entah karena dasarnya aja benci dengan karakter ini, mungkin karena mukanya jelek, atau karena dia ini karakter villain yang notabene bukan karakter baik. Kan biasanya seperti itu nih, jika karakter musuh atau antagonis pasti mereka bakal dihujat habis-habisan. Dan karakter seperti Shanks yang kekuatannya masih belum jelas aja langsung dipuja habis-habisan, yang ini benar-benar subjektif banget. Padahal Shanks sendiri udah bilang seberapa berbahaya karakter Kurohige ini atau Teach ini, yang menjadi bukti adalah luka di matanya tersebut. Beberapa alasan tadi sangat mungkin sekali Shanks untuk mati sebelum Luffy mendapatkan kesempatan memberikan kembali topinya tersebut. Di mana banyak juga yang berkata bahwa Luffy akan memberikan topinya di makam Shanks nanti. Ya, ini sebenarnya bisa saja sih jika kita kembali ke tema Inheritance lagi yang bergerak dari generasi ke generasi. Luffy dimotivasi oleh seseorang yang dekat, yaitu Shanks ini. Di mana Shanks pun akhirnya dia menjadi seorang Yonkou, dan setelah awalnya menjadi pemula di kapal Raja Bajak Laut untuk kasus Shanks tersebut. Yang sama juga lah dengan Buggy, saat ini dia sudah menjadi Yonkou. Yang berarti ada sesuatu yang harus dilanjutkan kepada generasi selanjutnya atau Inherited Tale lagi. Yang jika kita menggunakan romance plot lah yang sebenarnya ya nggak One Piece banget, yaitu ketika Luffy sudah menjadi Raja Bajak Laut, mungkin dia akan seperti Roger, di mana para krunya akan kembali ke tempatnya masing-masing, dan Luffy dia akan kembali ke kampung halamannya di desa Fushia. Di sana ada Makino yang sedang bersama anaknya, di mana anak itu akan melihat Luffy dan Luffy pun akan tertarik terhadap bocah tersebut. Yang sangat mungkin itu adalah anaknya bersama Shanks, yang mengingat Oda pula pernah berkata di SBS bahwa anak Makino probably that person, yang ini pernah saya tonton ya di salah satu channel dengan pembahasan jika itu adalah anak Shanks, yang menurut saya pembahasannya sangat menarik, dimana kalian bisa tonton untuk videonya dengan klik kartu di atas kanan. Dan dengan itu semua, pewaris akan terus ada sampai akhir. Dengan ditutup, Luffy yang memberikan topi tersebut kepada seseorang yang ada hubungannya dengan orang yang memberikan topinya lagi. Ya benar, itu adalah keturunan langsung dari Shanks, dan dengan Luffy memberikan topi jeraminya ke seseorang yang lain, maka perjalanan Luffy si topi jerami akan berakhir sampai di situ. Karena toh Luffy dikenal dengan sebutan topi jerami atau Mugiwaranya. Dan dengan tidak adanya topi jerami lagi, berarti petualangannya sudah berakhir juga. Nah, mungkin kira-kira itulah beberapa hal yang sangat memungkinkan akan buat dramatis tentang Luffy dan Shanks ini, yang jangan sampai lah nanti ada komik anak Makino sendiri misal jadi Bo Luffy gitu. Aduh, biar jadi nggak rusak aja nih ceritanya. Tapi jika dilihat dari kata-kata Oda, sepertinya nggak mungkin lah ya jika dia membuat manga lanjutan, karena dia sendiri sudah bilang akan berhenti membuat manga mingguan biar bisa fokus sama anaknya yang romantis banget nih, Oda Sensei. Nah, dimana menurut kalian gimana nih terkait Shanks ini? Apakah dia akan mati atau ada opsi lain yang kira-kira lebih menarik? Serta bagaimana menurut kalian tentang Buggy juga yang menjadi seorang Yonkou? Saya sendiri ada teori yang super gila nih terkait Buggy, tapi ini akan kita bahas lah di next video. Salah satu saudara atau orang terdekat dari Akagami no Jeki. Jangan dulu pada cabut, karena kebetulan kita sedang ngebahas Shanks dan sebentar lagi movie Red juga akan hadir. Kami dari DNMers sedang ada promo bundling luar biasa loh, dari 200.000 hanya menjadi 150.000 saja. Dimana kalian akan mendapatkan satu desain Shanks ini yang akan meningkatkan status wibu kalian biar nggak cupu-cupu banget. Plus juga kalian akan mendapatkan box poneglyph yang membuatnya menjadi sangat misteri.
Dan kalian juga akan mendapatkan bookmark buat membatas buku dan satu stiker ini. Nih contoh jadinya kurang lebih seperti ini. Nah loh, gimana? Yakin kalian gak mau? Dan gak sampai situ saja, karena kali ini juga sedang ulang tahun dari channel Devil Nomi yang keempat tahun nih, di tanggal 26 Juni. Maka bukan hanya special price di 150.000 saja, kita ada crazy offer lagi nih, potongan langsung menjadi 130.000 saja. Wah gila banget lah, dari 200.000 loh, langsung dijebret ke 130.000. Spesial ulang tahun Devil Nomi yang keempat tahun. Nah, karena ulang tahun yang keempat ini, maka untuk stoknya juga sangat terbatas, yaitu cuma untuk 40 pembeli pertama aja loh. Yuk, buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Pembelian bisa COD juga loh, dan banyak gratis ongkir melalui Shopee dan Tokopedia. Kalian juga bisa pesan ini melalui WhatsApp ya, dengan klik link di deskripsi video. Nah, jadi itu video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.